Shalom Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa berjumpa lagi dalam online service. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para leaders di gereja lokal kami yang mempercayakan dan memberikan kesempatan buat saya secara pribadi untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang sekarang ini menjadi tema buat kita di suasana Natal pada bulan-bulan ini, saya akan menyampaikan esensi tentang Natal. Kita tahu bahwa Natal banyak diperingati oleh berbagai suku bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal, bahkan mereka tidak tahu siapa Tuhan kita, mereka juga merayakannya. Dan yang terpenting adalah esensi daripada Natal itu sendiri. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk kita sama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami terus Engkau kalibrasi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya semakin kami bukan hanya mengenal Engkau dalam kehidupan kami, tapi kami sungguh tahu kedalaman hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu di Natal yang indah ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semuanya yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Dan Natal itu bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Alkitab berkata bahwa Yesus diberikan kepada setiap manusia, setiap orang. Jadi bukan hanya untuk orang yang percaya saja, tapi untuk setiap orang, semua orang. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-32, kalau kita lihat di surat Paulus di Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32, Alkitab jelas mengatakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Alkitab tidak berkata bahwa diserahkan hanya untuk orang yang percaya, tapi bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wow, ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32 ini membuktikan bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Lewat putranya, lewat Yesus. Ketika Yesus lahir, Dia diberikan kepada kita. Itu adalah yang terbaik. Dan dikatakan bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita yang lain, segala sesuatu yang lain. Kalau Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, Natal adalah kelahiran yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha mulia, yang maha pengasih, bahkan maha hadir, omnipresent. Ya, Dia turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, yang rentan dengan dosa,
yang begitu banyak dengan kebohongan dan hal-hal yang negatif lainnya. Dia yang maha sempurna itu mau turun ke dunia. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita bisa menjadi seperti dia. Di dalam Matius pasal yang kedua, kalau kita belajar tentang kebenaran firman ini, di dalam Matius pasal yang kedua tentang kelahiran Yesus. Mari kita buka dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Saya bacakan, orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang Persia, orang-orang yang bijak. Dikatakan mereka adalah raja-raja dari timur. Ya, ahli-ahli astrologi, mereka mendapat petunjuk dari bintang di langit. Bayangkan kelahiran Yesus itu bukan hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang pinter, cendekiawan, tetapi juga alam itu tunduk dan sujud menyembah dia. Nah, ini yang terjadi. Bahkan dikatakan ada juga rombongan-rombongan dari gembala-gembala. Ya, rombongan dari gembala-gembala yang juga datang untuk memuji dan menyembah. Dan ini sangat menarik sekali. Apa yang mereka bawa itu ada 3. Banyak para sejarawan mencatat bahwa orang-orang Majus ini ada 3 orang yang mewakili orang-orang Majus ini. Di sana dikatakan menurut tradisi dari barat itu ada namanya Gaspar, Belsasar, dan Melchior. Tapi saya percaya bahwa orang-orang Majus ini mereka bukan hanya bertiga yang datang. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa mereka datang hanya bertiga. Karena mereka adalah orang-orang besar, mereka orang-orang penting, mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Maka mereka membawa rombongan mereka untuk datang kepada Raja kita, kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi mereka datang ini rombongan besar, saudara. Mereka datang membawa emas, membawa kemenyan, membawa membawa juga mur. Ya, emas itu adalah lambang kemuliaan Raja Agung. Adalah sebuah nubuatan, lambang kemuliaan Raja Agung. Dan juga membawa kemenyan. Kemenyan ini adalah lambang dari Imam Agung. Ya, dan juga mur. Mur adalah lambang daripada kematian. Bagaimana Yesus dilahirkan, tapi dia juga akan mati menebus dosa dari seluruh umat manusia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Dan apakah benar bahwa Natal itu adalah sebuah perayaan? Natal itu adalah kado, ya. Kita tukar kado kalau kita ada acara Natal. Terus juga ada pohon-pohon Natal, bahkan ada Sinterklas di sana, kemeriahan-kemeriahan seperti itu, ya. Tapi Alkitab berkata bahwa lewat kelahirannya kita belajar untuk memahami bahwa dia ini juga manusia biasa. Lewat kehidupannya kita belajar bagaimana dia hidup. Lewat pelayanannya yang cuma 3,5 tahun, saudara. Kita belajar bagaimana kita melayani sesama kita. Seperti apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan dalam melayani sesamanya. Dan lewat kematiannya kita juga bisa belajar bagaimana dia juga rela mati. Kalau kita sekarang, kita mati daging kita, mati keegoisan kita, mati kehendak kita sendiri. Ya, dan juga kebangkitannya memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa janjinya iya dan amin, dan dia memberikan pengharapan buat kita yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan sekedar pohon Natal, bukan sekedar baju baru, kado yang bagus. Ya, sekalipun beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sebuah lagu yang sangat bagus, ya dikatakan lagu itu saya nggak tahu siapa yang menciptakannya, tapi lagu itu sangat bagus sekali. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Jadi Natal itu bukan hanya kelahiran, tapi Natal itu juga berbicara tentang kematian. Kematian daging kita, kematian dari ego kita. Jadi Natal itu memberi arti bahwa Yesus di dalam segala kemuliaannya, dia dari sorga mau turun menjadi manusia. Menjadi sama seperti kita. Dia manusia 100% Bapak Ibu. Dia juga Tuhan 100%. Dia juga dicobai sama dengan Bapak Ibu dan saudara semua alami. Tapi Alkitab berkata bahwa dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi Natal itu peringatan buat kita sebagai manusia untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Tidak ada kematian yang kekal dalam kehidupan kita nanti. Oleh karena itu, Natal bukan hanya milik orang yang percaya kepada Yesus, tapi untuk kita semua. Oleh karena itu, makna dari Natal yang sebenarnya itu adalah memberi, bukan menerima. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita. Yesus sudah diberikan kepada kita. Ya, memberi dirinya untuk dilahirkan di dunia, memberi hidupnya sebagai contoh, memberi kematiannya dengan cara yang mengerikan, supaya kita beroleh hidup yang sejati. Ya, supaya kita memperoleh hidup yang benar-benar hidup, bukan sekedar hidup Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kebangkitannya juga menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Kalau kita memberi karena kita ingin memberi sesuai dengan kehendak kita sendiri, maka itu bukan pemberian seperti apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah kita memberi seperti apa yang Tuhan mau kita beri, bukan karena keinginan kita sendiri. Sama halnya dengan kita melayani, bukan karena kita mau melayani karena kita ingin ada di dalam pelayanan itu. Tapi kita benar-benar melayani seperti apa yang Tuhan mau kita untuk lakukan di dalam kita melayani. Nah, oleh karena itu kita belajar, ya. Dan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku dan percaya kepadaku." Nah, di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka." Yesus di dalam kesempurnaannya, dia menjadi sama dengan kita, sama dengan manusia biasa. Ya, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena apa? Oleh karena takutnya kepada maut atau kepada kematian. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapa keturunan Abraham itu? Saudara dan saya. Keturunan Abraham itu manusia yang percaya kepada dia. Kita semua ya, yang percaya kepada dia. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi apa? Imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dan yang terakhir, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat, perhatikan ini, menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia supaya apa? Supaya dia bisa menolong kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa ini. Ya, jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Yesus bukan hanya Tuhan 100%, tapi dia juga waktu dia datang ke dunia ini, dia juga manusia 100%. Ya, manusia yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, dan tidak terbatas, unlimited creatures. Itu Yesus menjadi manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan dosa dan penderitaan, penuh dengan keterbatasan sama dengan kita. Tapi dia memang dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita semua ada di dalam pencobaan. Mari kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus alami, kita juga alami. Apa yang kita alami, Yesus juga alami. Ya, jadi kita semua disempurnakan. Kita semua dibawa menjadi sama seperti Yesus. Dan itu adalah panggilan kita yang tertinggi. Bukan yang lain. Panggilan kita yang tertinggi adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi Natal itu adalah bagaimana kesempurnaan daripada Yesus itu bisa termanifestasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yesus dilahirkan di kandang. Yesus dilahirkan, dikandung oleh seorang manusia. 9 bulan 10 hari, saudara. Sama dengan saudara dan saya. Dia juga dibesarkan dan dididik di dalam sebuah keluarga yang kecil. Keluarga yang disiplin, keluarga yang menerapkan cara-cara ya hidup takut akan Allah. Itu juga dialami oleh Yesus. Jadi dia juga manusia biasa. Ya, jadi jangan lagi kita sekarang berpikir bahwa ya itu kan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ya, dia juga manusia biasa, cuman dia tidak melakukan dosa seperti apa yang kita lakukan. Nah, kita mau mencontoh, kita mau meneladani apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Jadi menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana dia cuma 3,5 tahun dia melayani. Waktunya nggak lama, saudara. Dia melayani sesamanya, melayani umat manusia. Dia memberikan contoh di sana. Dan ketika usia 30 tahun, ya saya mendapatkan informasi bahwa usia 30 tahun, kenapa Allah Bapa menunggu sampai dia usia 30 tahun baru dia melayani. Ternyata secara psikologi, ahli-ahli psikiater mereka mengatakan bahwa usia 30 tahun itu adalah usia yang mature, usia yang matang, usia yang dewasa. Dan setelah itu baru dia terjun di dalam sebuah pelayanan. Kedewasaan itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah pelayanan. Anak-anak tidak bisa melayani, saudara. Anak-anak tidak bisa memberi, tapi anak-anak selalu menuntut. Anak-anak selalu minta dilayani. Tapi kita belajar lewat Natal ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 jelas dikatakan bahwa kita ini bisa melayani lebih hebat, lebih besar. Perkara-perkara yang lebih hebat dari apa yang Yesus pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Asal kita melekat kepada Dia. Asal kita mengerti bahwa panggilan kita memang harus menjadi serupa dengan Dia. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat proses. Ada proses yang harus kita kerjakan. Ada waktu yang harus kita terus jalani. Jadi tidak ada yang instan. Jadi Yesus sudah bukan lagi bayi yang ada di palungan. Yesus tidak mau hanya dia diperingati setahun sekali.
sebagai peringatan Natal itu, kalau dia mau diperingati, saya yakin bahwa di ujung daripada firman Tuhan itu, maka perkataannya adalah peringatilah Natal setiap tahun. Tapi Yesus nggak ngomong begitu. Dia mau bahwa kelahirannya itu menjadi teladan buat kita semua. Dalam kesederhanaan, tapi penuh dengan kemuliaan. Dalam kehidupannya juga, dia melayani sesama. Dalam kematiannya juga, bahkan di dalam kebangkitannya. Itulah esensi Natal yang sejati. Itulah Natal yang selama ini harus kita mengerti. Kita ditebus, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia ini. Bahkan kita dibenarkan dan dimuliakan oleh Dia. Supaya kita apa? Menjadi sempurna sama seperti Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, sempurna di sini artinya adalah dewasa. Ya, dewasa, utuh, tidak kekurangan apapun. Ini perlu adanya proses, perlu waktu ya yang harus kita jalani. Oleh karena itu, biarlah hidup kita ini meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita belajar dari kehidupannya, kita belajar dari apa yang Dia kerjakan. Ya, jangan pernah kita melakukan apa yang tidak pernah Dia kerjakan. Atau kita berkata-kata bukan seperti apa yang Dia katakan. Ya, kehidupan kita, kalau kita percaya kepada Dia, artinya adalah kehidupan yang selalu menjadi dampak buat orang lain. Memberi warna kepada kehidupan daripada orang lain. Bukan menerima. Itulah esensi daripada Natal. Yesus memiliki semuanya itu. Makanya di dalam Yohanes dikatakan, Injil Yohanes berkata bahwa kita harus melekat kepada pokoknya, kepada Yesus. Baru kita bisa berbuah. Baru kita bisa melakukan banyak hal. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memberi. Hidup yang sejati adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, menjadi teladan dan dampak serta jejak yang diikuti oleh orang lain. Nah, menjadi teladan itu bukan kita melakukan yang baik saja, saudara. Kita melakukan yang benar saja. Tetapi konsisten gitu. Kita konsisten melakukan kebenaran. Bukan karena kita dilihat orang. Sekalipun kita tidak dilihat orang. Menjadi teladan itu adalah kita konsisten melakukan kebenaran. Maka secara otomatis dalam kehidupan kita akan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Yang terakhir di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-35. Jelas dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ya, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi bukan perkataan manusia, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Natal itu adalah pemberian. Natal itu adalah kita mendapatkan yang terbaik yang datang dari Bapa kita. Oleh karena itu, Yesus sudah menjadi teladan, menjadi contoh buat kita semua. Dan adalah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya kita merayakan Natal setiap tahun. Ya, bahkan Bapak Ibu ketika mendengar apa yang saya sampaikan ini, ya kita pun nggak anti dengan perayaan Natal. Perayaan Natal kita juga lakukan. Tetapi bukan itu esensinya. Esensi Natal adalah Yesus yang maha segala-galanya. Dia turun dari sorga ke bumi supaya kita bisa menjadi dan mencontoh apa yang Dia lakukan. Selamat berproses dan biarlah setiap daripada kita terus mengikuti apa yang sudah Dia tetapkan dan apa yang sudah Dia berikan contoh lewat kebenaran firman-Nya, lewat firman Tuhan. Jadi itu yang bisa saya bagikan di Natal yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mau mendengar apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih buat kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami untuk hidup memberi, menjadi dampak bagi orang lain. Kami nggak mau hidup buat diri kami sendiri, sebab kami tahu ketika kami hidup menjadi dampak bagi orang lain, memberikan warna kepada orang lain, maka
apa yang lemah dalam kehidupan kami, apa yang kurang, bahkan yang tidak ada dalam kehidupan kami, itu Engkau tambahkan. Engkau buat menjadi utuh, menjadi sempurna Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, dan kami mau melakukannya. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.